Join setirnya udah kita belikan, cross joinnya aja ya. Cross join kita belikan, terus nanti kita batu kampres, ini dipres, ini dipasang. Setelah itu nanti mungkin ya kita kasih dilas sedikit aja untuk ngancing biar nggak lepas. Oke, sekarang kita batu tukang pres. Nah sekarang join setirnya udah kita ganti yang baru. Ini yang lama, cross joinnya udah kita ganti, yang lama yang baru. Jadi bisa menghemat biaya juga, nggak terlalu mahal ya. Karena kalau ganti ini sebungkul 300 lebih. Ya kalau ini sih mungkin ya sekitar ya kurang lebih 200-an lah. Oke, sekarang mari kita pasang di mobilnya. Kita pasang seperti cara waktu kita mencabutnya ya. Seperti waktu kita mencabutnya. Jadi yang bawah kita pasang dulu, setelah itu yang atas. Nah, udah terpasang kan, kelihatan dari bawah. Nah, terpasang, kita pasang bautnya. Pusingnya dipasang, pusing penahan. Terus 10 pasang. Jadi setelah keempat baut ini keras, baru kita kencangkan baut yang di sini ya. Karena ini kan setelan, ini kalau udah keras semua, dia pas posisinya, baru kita kencangkan yang di bawah. Sip, kencang. Sip. Nah, jadi semua udah kencang, baut ini 4 kencang, ininya sudah kencang. Sekarang kita tes. Join setirnya apakah power steering udah ringan. Nah sekarang sangat-sangat ringan, tidak seperti sebelumnya. Oke, sip. Selanjutnya kita ganti masternya ya. Kita bersihkan. Sekarang udah ada kausa. Sekarang kita copot ini ya. Pertama kita lakukan, kita copot rotornya. Nah, setelah nyopot rotor, kita buka baut ya. Bautnya platina ini. Kita buka baut platina. Pakai obeng lebih cepat. Kita cabut. Nah, setelah itu bautnya kita copot, kita tarik, angkat platinanya, tapi jangan lupa ini baut 8-nya dilonggarin ya, supaya kabelnya bisa lepas, soket kabelnya bisa lepas ya. Itu. Jadi kita kendorkan bautnya, baut konektor. Jadi ini baut konektor, dia ada isolatornya ya, ada teflon supaya tidak terhubung antara sinyal platina dengan ground. Nah kalau kita lihat platina seperti ini.
Jadi platinanya kalau kita lihat sebenarnya sih masih bisa ya, karena dia masih tebal. Jadi kita amplas saja. Tapi kalau dealer sih sebenarnya lebih baik ganti ya. Tapi kalau darurat ini bisa dipakai, kita amplas, karena ini ada gramnya, itu bisa digosok amplas. Coba kita amplas dulu ya. Kita juga harus mengecek tutup delco ya. Tutup delconya apakah dia konektornya dalam sudah salah, sudah kropos atau enggak. Kalau kita lihat sih dia di sini sudah mulai kropos. Kita sudah mulai kropos dan berkapur ya. Ini sudah kropos dan berkapur. Jadi ini juga menghambat sistem pengapian. Jadi sinyal api yang ke busi itu kurang maksimal. Banyak kropos dia. Kalau mau lebih baik sih lebih bagus ganti tutup delco ya, karena tutup delco juga nggak begitu mahal sih. Masih lah harganya di bawah 100 kalau untuk bijang. Kalau platina yang bagus 95, kondensornya 65.000. Tapi kalau tidak ingin mengganti platina punya pun juga nggak apa-apa, asal dia masih tebal, masih bisa diamplas. Tapi kalau untuk jangka panjang mungkin nggak sampai ya. Setidaknya setelannya udah bagus, sudah pas, dan busi pun juga awet. Kontrol. Nah ini kita lihat platinanya sudah kita amplas. Nah sudah bagus permukaannya. Ini juga udah bagus ya. Ini juga udah bagus. Saya rasa masih bisa dipakai dan masih tebal juga. Oke, sekarang kita pasang. Jadi kita kasih gemuk di sini ya. Ini tempat sinyal. Ini sinyal delconya ya. Ini, kita kasih gemuk di sini supaya platinanya nggak cepat habis. Ya pasang sih. Pasang, ada noknya. Nah, jadi ada noknya ya, jadi nggak akan pernah meleset. Ini ada noknya di sini, ini ada lubang noknya di sini, tinggal pasang aja ya. Karena nanti ini akan bisa di setel ya, seperti ini. Oke, pasang bautnya. Jadi jangan lupa ini kabelnya harus nempel di sini, kabel ground ya. Jadi platina ini mainnya sinyalnya main ground. Jadi ini setelah dipasang semua bautnya, kita cek gerakan dari platina ya. Celahnya seberapa? Ini masih kurang dikit, kurang nambah. Jadi jangan terlalu dekat ya. Kalau terlalu dekat nanti pengaruhnya di busi sering mati. Ini di seretin dikit aja. Cara nyetelnya di sini. Jadi kalau mau nyetel ya, ini posisi gunung yang di as rotor ini, nah, harus naik dulu, harus naik menyentuh platina ujungnya. Di sini ada untuk setel ini. Nah ini, kalau kita mau jauhin jaraknya tinggal diputar kanan. Nah, itu celahnya ya setebal obeng ini. Jadi obeng itu nggak boleh rusak ya, obeng ini. Jadi bisa jadikan ukuran untuk platina. Jadi jarak celahnya segini, gapnya setebal obeng. Oke, kita tes putar dulu, putar terus, apakah sama, kelihatan nggak? Nah segini ya.
Kalau terlalu rapat nanti businya cepat habis. Sekarang kita kencangkan ya. Oke, setelah itu kita pasang kabel konektor. Kita pasang kabel konektor. Nah, kita kencangkan murnya. Oke, sekarang udah bisa. Nah, ya, jadi jaraknya setebal obeng ini, obeng min. Bisa 0,30 atau 0,35. Oke, sekarang kita kencangkan semuanya. Ya. Nah, setelah itu kita pasang belkonya. Harus kembali ke posisi yang tadi kita tandain ya. Jadi ujung rotor harus di posisi tanda putih. Jadi nggak boleh meleset, karena kalau meleset nanti pengapian nggak pas. Jadi mesin nggak akan bisa bunyi. Jadi itu harus rapat. Kalau nggak rapat berarti nggak pas. Cabut lagi. Nah, sekarang kan udah rapat. Jadi berarti pas. Ujung rotor gimana? Jadi ujung rotor harus kembali ke posisi semula, ya kan? Nah, sesuai dengan tanda putih. Begitu pula baut delco udah pas belum? Nah, udah pas baut delco kan? Jadi tinggal kita pasang baut delco, kabel-kabel dan selang. Jadi baut delco nggak boleh kencang-kencang dulu ya. Jadi secukupnya nanti biar bisa di setel. Kita pasang tutup delconya. Setelah itu pasang kabel busi. Jadi harus sesuai dengan urutannya, nomor 1. Jadi putaran rotor itu adalah 1342 atau fairing ordernya itu pengapian 1342. Jadi harus sesuai dengan arah ya, arah putaran rotor. 1342, nggak boleh 1243 karena nanti mesinnya nggak bisa hidup. Ya kalau selang vakum udah ngawur. Dia di situ ada hisap akselerasi. Jadi saat RPM tinggi, semakin kencang daya hisap, semakin kuat dia narik membrannya. Ya nanti kita bongkar karburator di sana karena karburatornya mau di tune up. Ya. Langsung hidup. Nah, itulah cara sip menyetel platina. Oke. Nah, sekarang kita sudah belikan master remnya ya, yang baru ini, mereknya Saniko. Saniko di sana di kota. Mereknya Saniko ya. Saniko ini termasuk recommended karena kalau aslinya Aisin bisa dikatakan mahal dan juga jarang ada dijual. Jadi kebanyakan kita memakai Saniko ya. Jangan lupa sebelum diganti yang di sini diamplas ya, diamplas amplas 120 atau yang nggak kasaran lah, nggak apa-apa, 300 juga boleh, supaya karat-karatan yang di sini bisa hilang dulu ya. Nah, karena di sini ada seal, supaya udara itu tidak bocor. Jadi harus diamplas dulu.
sekarang kita bleeding ya, kita buka dulu nepelnya yang ini. Ini kita buka. Setelah itu kita tahan pakai tangan, karena ini kan masih baru, jadi kita tahan pakai tangan supaya udaranya lebih cepat keluar. Jadi kalau susah buka nepel pakai kunci shop ya, biar lebih mudah. Jadi kalau masih bleeding baru ya, ditahan pakai tangan atau pakai jempol, supaya saat dikocok itu udaranya bisa banyak yang keluar. Jadi supaya lebih maksimal untuk mancing pertama ya. Kalau sudah keluar kita pakai selang. Jadi teori ngocok juga ada anunya ya, caranya ya. Jadi kalau kita masih baru itu kita kocok jangan terlalu cepat. Dikocok terus dilepas agak lama, ya kan? Terus dikocok lagi, dilepas agak lama. Karena apa? Kalau dikocok terus tidak dilepas, minyak rem itu nggak cepat turun. Jadi piston itu nggak menekan minyak rem, fluidanya nggak ada gitu. Nah setelah minyaknya keluar, kita pasang nepelnya ya. Setelah itu kita pakai selang supaya nggak boros dan juga supaya tidak terlalu kotor ya. Jadi supaya minyak remnya tidak semburat ke mana-mana. Nah setelah nepel kita pasang selang ya. Ini dia. Kurang ano, roboter. Yo aja. Udah, tahan. Tahan. Tinggi. Tinggi. Tahan. Tinggi. Tinggi. Belum. Nah sekarang cairannya sudah banyak keluar ya. Nah yang kena minyak rem harus disiram air ya, biar nggak rusak catnya. Setelah itu yang di belakang ya, di belakang dibuka nepelnya juga sama seperti dengan cara yang di depan ya. Nanti ojo terbanter bi. Tahan ngono. Terus sampai inginnya habis, sampai kotorannya semua keluar. Sampai kotoran semua keluar, sampai bening. Terus anginnya udah keluar nih anginnya. Jangan lupa isi terus minyak remnya. Ini kotorannya ya. Nah sekarang sebelah kanan. Ojo bi, pelan-pelan bi. Sebelah kanan belakang ya. Nah, sampai betul-betul keluar kotorannya ya. Nah seperti ini ya padatnya. Sedikit aja udah keras ya. Oke, sekarang PR kita sudah selesai untuk kijang ini. Sudah oke semua, setir, rem, pengapian sudah oke. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dan mempelajari. Tunggu cerita kami selanjutnya. Terima kasih.